Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini hasil dari penarikan gaib. Nah, ini mimpi juga. Akhirnya jadi nyata. Berarti kita jatuhnya mencuri dong ya. Mencuri, set, ambil. Tiba-tiba yang di sana kan bingung, wah kok mana nih senjata gua gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandikala. Ya, kali ini kita bareng lagi nih sama Uda Chan sama Mas Ristian. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal harta karun gaib di Nusantara. Yang katanya nih, kalau misalnya saya sempat baca-baca, itu apa ya, ada tapi nggak bisa diambil. Banyak ada di Nusantara ini tapi nggak bisa diambil karena belum waktunya untuk diambil. Sampai saat waktunya tiba dia akan muncul. Itulah kemakmuran nanti Indonesia gitu. Saya nggak tahu waktunya kapan gitu. Tapi ya langsung aja kita tanya, mungkin Uda atau Mas Christian pernah dengar kabar ini, monggo di share, kita sharing. Gimana? Monggo Uda. Oke, kalau Mas mengenai harta karun itu gosipnya udah lama banget ya. Kenyataannya ada orang yang mungkin sudah mendapatkan, ada juga yang belum mendapatkan. Tapi ini sharing pengalaman dulu. Berapa tahun yang silam, itu waktu itu ke Jogja. Nggak sengaja diundang ke teman ke Jogja, ternyata berkumpullah dengan ahli-ahli spiritual. Saya nggak nyangka sampai ketemu tuh ahli spiritual. Nah, sampai di sana, habis kita dengar ceramah dan pengajian lah. Terus mereka bercerita tentang harta gaib. Harta gaib itu berbentuk emas batangan sama koin-koin emas. Bahkan ada perhiasan. Jujur, kalau dulu saya nggak ngerti apa-apa ya. Maksudnya ngerti kok bisa ya orang mencari harta gaib. Sampai itu perkumpulan itu mengadakan acara terus sampai seperti saya mendengar suara kecil gitu. Tapi barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada gitu kan. Nanti suara Tapi apa, logam jatuh gitu atau suara uang ya gitu, uang logam uang gitu. logam ya uang logam. Ada suara kericik-kericik gitu kok. Ini apa saya bilang. Akhirnya saya tanya sama yang memimpin pertemuan itu, ya Aki atau apalah saya panggil lupanya. Lupa saya manggilnya. Terus dia bilang itu ada harta karun peninggalan zaman Pak Karno. Gosipnya tuh kan luas banget ya. Mengenai ada emas batangan, ada UB, uang Brazil, ada koin, ada perhiasan. Sebenarnya harta Indonesia tuh banyak banget zaman dulu. Ada sebagian yang dipendam di dalam tanah dan akhirnya ada beberapa masyarakat yang menemukan dalam bentuk perhiasan, terus bentuk dalam ya alat-alat makan atau segala macam lah, perkakas lah istilahnya. Itu ada yang berlapiskan emas, ada yang dari emas, ada yang perak, ada yang macam-macam gitu kan. Itu benar kalau yang nyata, tapi kalau yang gaib sampai saat ini saya baru melihat sendiri hasilnya yang dilakukan sama teman. Penarikan gaib. Nanti saya ada share fotonya yang sempat saya share itu keasliannya juga masih perlu dipertanyakan ya, perlu diuji lah.
bukan dipertanyakan, diuji apakah itu benar apa enggak. Tapi yang saya lihat itu ada uang, ada emas, ada perhiasan kayak batu, kayak apa gitu yang didapat dari penarikan gaib itu. Tapi kadang-kadang juga isu ini kadang-kadang membodohkan kita gitu. Membodohkan kita dalam kata arti apa? Kita terpaku untuk mencari harta yang gaib yang kita nggak tahu keberadaannya itu di mana. Tapi menurut perakiraan saya sendiri, kalau emang itu ada pasti akan keluar. Dan emang ada kisah bahwa ketika harta gaib itu keluar, itu akan bisa memakmurkan Indonesia. Tapi kita kan nggak tahu di mana keberadaannya. Dan menariknya pun kalau kata saya nggak segampang itu juga untuk menariknya. Ini pengalaman pribadi sendiri. Suatu hari saya serasa nyata dan tidak nyata, itu saya mendapatkan peti sebesar ini. Itu agak lumayan besar lah ya petinya. Itu saya pegang. Kemudian rasanya berat, kayak diliatin dibuka peti itu ada emas batangan seberat 1 kilo sebanyak 20 buah. Itu antara sadar dan nggak sadar. Akhirnya saya pikir kalau emang ini nyata, buktikan. Tapi sampai sekarang belum kebukti ya. Kalau pengalaman yang benar-benar jadi nyata itu ada 2. Yang dari benda gaib menjadi nyata. Waktu pertama kali saya mimpi, tiba-tiba perut saya dipukul, seperti ada logam yang masuk, tahu-tahu di bawah, ketika saya tidur, di bawah badan saya pas pukulan itu, ada keluar uang 500 perak. Nggak banyak, nggak. Cuma 500 perak dah. Yang kedua, batu. Batu seperti merah. Ya, coba saya lihatkan. Ini yang kedua saya dapat. Yang pertama nggak tahu kemana. Nah, seperti batu merah gini. Nah, ini mimpi juga. Akhirnya jadi nyata. Tapi bukan yang ini ya. Yang ini saya dapat yang baru. Yang pertama itu seperti ini juga. Warnanya merah gini. Dari mimpi dapat jadi nyata. Tapi kalau mengenai harta gaib itu sendiri, sebagian orang meyakini. Dan itu nilainya pun katanya sampai miliaran ya. Sampai triliunan dolar lah. Nah, salah satu yang pernah saya lihat itu bentuk nyatanya UB. Uang Brazil. Tapi itu bukan harta gaib ternyata. UB itu emang ada disebar di Indonesia. Yang saya sendiri kemarin saya cuma dapat 1 lembar. Dan itu kebetulan karena udah sobek-sobek saya lupa naruhnya di mana. Ada Nani. Itu UB itu pecahan 50.000 ya kalau nggak salah ya. 1 lembar. Dan saya tanya, emang sebagian besar itu rata-rata, ini benar enggaknya saya nggak tahu ya keberadaan. Tapi yang saya dapat itu dari seorang santri. UB itu. Dari seorang santri yang dia bilang dapat dari gurunya. Emang ada kisah ya. Ada cerita bahwa UB itu emang dipegang oleh para pesantren. Benar enggaknya saya kurang paham. Dan saya nggak tahu. UB itu katanya dipegang. Itu harta yang paling banyak diburu tuh dulu UB. Sebelum emas batangan. Nah, kalau emas batangan ini akan saya tunjukkan yang pernah ditarik dari gaib menjadi nyata. Mungkin keasliannya harus kita tes lagi ya. Boleh di-share nggak di sini gambarnya? Boleh Mas. Share Mas. Udah. Bentar ya, saya cari dulu. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini dibesarin ya, zoom. Ini penarikan dari gaib yang dilakukan oleh teman. Keasliannya perlu kita tanyakan lah, atau dites lah keasliannya gitu kan. Kemudian ada lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini.
Ini hasil dari penarikan gaib yang keluar, yang menjadi nyata gitu. Ini perlu kita tes lagi keasliannya. Tunggu dulu, ini ada angka tahun apa bukan tuh di bawah 1818. Sementara kan Presiden Soekarno kan artinya dia apa ya? Apalagi dengan pakai baju yang apa tuh ya? Ada Baju logo-logo kepresidenan nih kalau nggak salah ini. Iya. Artinya Nah ini kan 18 tahun dari sisi itu tahun apa bukan ya? Kira-kira tahun apa bukan tuh angka 18 apa bukan? saya nggak ngerti ini, belum paham banget. Tapi ini emang benar-benar dia penarikan gaib menjadi nyata ini kejadian. Kemudian kita lihat sisinya ya. Tadi kan sisi depan ya. Nah, dia ada tulisan gold. Ya. Artinya ya, itu cetakan ya jadinya ya, bentuknya udah cetakan gitu ya. Ya, beratnya 1 kilo. 1 kiloan. Oke. Nah itu yang pernah jadi nyata, yang istilahnya ditunjukkan ke saya. Kemudian yang ngambil foto saya sendiri, diliatin, saya fotoin sendiri. Saya juga bilang, ini mesti dites dulu, asli atau enggaknya. Tapi sampai sekarang belum dapat kabar lagi sih. Nah itu ngambilnya secara gaib atau ngambilnya digali itu dah. Ini gimana sih waktu itu proses ngambilnya dah? Jadi proses pengambilannya itu, dia pergi ke satu tempat, dan di tempat itu dia melakukan ritual. Saya kurang paham ritualnya, katanya sih pakai sebangsa minyak medianya. Kemudian entah berapa lama sesudah itu keluar ininya. Barang-barangnya itu keluar. Dan itu bukan hanya emas itu, tapi ada uang, ada batu permata, ada uangnya menurut saya juga aneh ya, tapi itu yang sudah dia tukarkan itu lumayan sih. Ada beberapa mata uang asing yang sudah dia tukarkan jadi rupiah, itu asli gitu. Cuman kalau untuk emas ini mesti agak harus dites lagi ya. Tapi mengenai harta kekayaan Nusantara, mengenai emas itu ada kemungkinan benar. Karena saya terus terang nggak terlalu memahami. Tapi lihat barang jadinya seperti itu sudah ada tadi kan. Sudah ada barang jadinya yang benar-benar nyata gitu. Dan katanya banyak. Di tempat ritual yang mereka lakukan itu banyak barang-barang gaib itu. Emas-emas itu katanya sudah ada juga yang dicairkan, misalnya dijual secara real. Sudah ada. Artinya kalau udah dicairkan di itu berarti emas dong ya, beneran emas dong ya. Ya, ada yang kadang-kadang ada yang juga kuningan sari kata orang. Oh. Kuningan sari. Jadi kuningan sari yang menyerupai batangan emas. Tapi ada juga yang benar-benar emas beneran. Gitu. Itu biasanya sekarang itu yang keluar dalam bentuk-bentuk perhiasan yang di dalam tanah itu biasanya di daerah-daerah kayak di daerah Jawa, kayak kemarin saya pernah dengar perhiasan-perhiasan gelang gitu, mahkota atau apa itu keluar semua. Kalau secara gaib ya, emang makhluk gaib ada dan makhluk gaib itu juga punya perhiasan yang mungkin bisa dijadikan dalam bentuk nyata. Tapi biasanya itu orang-orang yang spesial bisa mewujudkan itu, orang-orang yang benar-benar spesial lah. Dikasih kelebihan untuk itu. Bisa mewujudkan sesuatu benda gaib menjadi benda nyata. Itu kalau boleh tahu, nggak usah terlalu spesifik, lokasinya di daerah mana waktu yang di foto tadi? Daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Mungkin di provinsi mana gitu bisa dikasih tahu udah. Nggak usah. Jawa Tengah atau Jawa Barat mungkin? Di Banten. Oh, di Banten. Oke.
Di Banten di tempat saya gitu. Ntar jangan sampai ditanyain saya di mana gitu ya, didatengin gitu. Itu keluar sendiri atau diambil? Orang ngambil atau dia lompat gitu keluar sendiri? Terus katanya sih waktu melakukan ritual itu mewujudkan dia. Jadi entah dia istilahnya dalam semak-semak atau dalam wadah, saya kurang paham kalau itu. Tapi yang saya lihat ya akhirnya saya fotoin itu dan dia bilang bisa dijual nggak? Saya bilang harus dites dulu keasliannya. Barangnya pun dibawa nggak boleh. Gitu. Barangnya dibawa tuh nggak boleh. Ini sekarang kira-kira itu emas itu sebenarnya tadinya nyata, kemudian disimpan entah dengan ritual tertentu menjadi gaib, untuk kemudian muncul lagi, atau memang dia ada barang dari alam dimensi lain? Ada dua. Emang zaman dulu itu ada beberapa kisah yang menyatakan bahwa barang-barang atau benda-benda berharga dari nyata itu dibuat dalam bentuk gaib, disembunyikan sengaja, yang di kemudian hari bisa digunakan untuk kepentingan umat lah, istilahnya gitu. Ada juga barang-barang dari makhluk gaib yang bisa jadi ke bentuk nyata di alam manusia. Jadi benda gaib itu bisa dari alam gaib itu bisa jadi nyata di kehidupan manusia. Yang pernah terjadi itu bukan perhiasan atau emas, bukan, tapi senjata. Contoh kayak keris, pedang, itu ya bisa menjadi nyata. Itu barang-barang gaib yang istilahnya barang-barang yang dipakai oleh makhluk gaib yang bisa diwujudkan di kehidupan manusia. Berarti kita jatuhnya mencuri dong ya. Mencuri, set, ambil. Tiba-tiba yang di sana kan bingung, kok mana nih senjata gua gitu. Bisa jadi bisa dikatakan begitu karena mereka kan seperti manusia, punya kehidupan juga. Punya perkakas juga, punya perhiasan juga. Tapi ada juga yang perhiasan kita itu yang dititipkan ke mereka. Atau perkakas kita dititipkan, jangan sampai nanti manusia itu dapat dan dipergunakan salah arah, salah tujuan. Misalnya buat memperkaya diri sendiri. Contoh ya, memperkaya diri sendiri. Ketika dia dapat barang itu, tiba-tiba dia jadi sombong, memperkaya diri sendiri, jadi nggak mau peduli sama masyarakat. Ada juga emang yang dikasih orang itu sudah dipercaya, akhirnya bisa dipakai untuk kepentingan banyak orang. Misalnya membangun jalan, membangun tempat ibadah. Tapi bisa terjadi bahwa emas itu zaman peninggalan Soekarno itu banyak. Ceritanya tuh banyak. Karena Soekarno itu dulu sebelum negara ini menjadi negara republik, kan negara kerajaan ya. Kita nih kerajaan-kerajaan. Jadi perjuangan Indonesia itu dibantu dengan kerajaan-kerajaan dalam bentuk emas. Karena mudah untuk dijualbelikan misalnya gitu. Karena kalau dulu Indonesia kan mata uang belum fleksibel lah ya istilahnya gitu loh. Karena mata uang alat transaksi yang paling mudah digunakan pada zaman dulu adalah emas dan perak. Nah, jadi kerajaan-kerajaan di Indonesia itu ceritanya itu mengumpulkan perbendaharaan kas kerajaan untuk kemerdekaan Indonesia. Makanya kalau cerita-ceritanya sih itu nantinya akan jadi kolateral. Akan menjadi kolateral yang mungkin kita pernah dengar lah ya. Kolateral itu. Dan nilainya nggak sedikit. Contoh kayak waktu Indonesia berjuang, Aceh mengirim bantuan, rakyat Aceh mengumpulkan harta bendanya, masyarakatnya, sampai membelikan pesawat kan buat Indonesia. Logikanya bisa beli pesawat dari mana gitu. Uang aja Indonesia masih belum stabil lah nilainya. Itu emas dan perak yang dikumpulkan dari masyarakat untuk membantu pendidikan. Dan di Jawa pun juga seperti itu. Nah, ada kemungkinan ini ya.
uang-uang itu atau benda-benda emas-emas perak itu disembunyikan supaya nanti jangan sampai disalahgunakan. Kalau saya pernah baca cerita itu uang emas-emas gaib itu nanti akan keluar yang disimpan dari nyata ke gaib ketika dibutuhkan oleh negara ini untuk memajukan negara ini. Tapi posisi barangnya di mana ceritanya nggak detail sih dari yang saya dengar. Saya ambil foto kalau uang 1 juta euro tuh mungkin nggak ya sih? Logikanya mau di-share nggak di sini? Kan di Majapahit kan kekayaannya juga luar biasa kan gitu kan. Sampai perkakas-perkakasnya juga dari emas gitu kan, segala macam. Ketika dia lagi berdoa khusyuk didatengin makhluk itu, saya akan berikan, tapi syaratnya seperti itu gitu. Ya dia kabur nggak jadi. Takut deh.